terlepas dari apa yang terjadi di masyarakat gitu ya. Jadi ketika misalnya ada isu-isu agama misalnya contoh misalnya ada satu teks misalnya tentang PKI. Nah, PKI itu tidak akan muncul dapat menghasilkan sesuatu yang optimal. Kita serahkan kepada kelompok berapa ini? Kelompok 4 ya. Kelompok 4. Iya. Kelompok 4. Untuk menyampaikan gagasan briliannya hari ini. Silakan Pak Roma. Sebelumnya Pak, ucapin selamat buat Kak Yanto sebagai lulusan terbaik Kabupaten Serang, Pak. Lulusan terbaik apa Pak? Di ini Pak, waktu kegiatan pelatihan kepala sekolah Pak. Masya Allah, tepuk tangan. Selamat Pak Yanto. Selamat Pak Yanto. Semoga dapat sepeda itu Pak. Makin berkah, makin bahagia, makin diridhoi Allah Taala. Sukses dunia dan akhirat. Ya, tidak heran bila apa yang kata Pak Roma ya. Luar biasa. Luar biasa. Selamat sekali lagi. Baik, kita mulai ya, teman-teman, Pak Dokter. Silakan. Screen sudah bisa dilihat? Sudah screen-nya? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Dr. Bambang Sumatyo MPD selaku dosen mata kuliah psikolinguistik serta rekan-rekan seperjuangan jurusan Magister Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Pascasarjana Unindra PGRI Jakarta. Kami dari kelompok 4 mohon izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama saya Roma Hadi Trisusangka selaku moderator dan juga pemakalah 1. Berikutnya Kak Amrin Dominikus Sihotang sebagai pemakalah kedua dan Kak Kis Andayani sebagai pemakalah ketiga. Ya, kami sebenarnya di sini menggantikan Kak Lastri yang sedang melangsungkan akad pernikahan. Kita doakan semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman, materi kita ini yang kita bahas pada hari ini cukup seru. Semoga tema ini ya kita bisa enjoy bersama-sama, teman-teman saling menguatkan, bisa menyaksikan, bisa memberikan nantinya pertanyaan-pertanyaan, diskusi yang aktif, yang kreatif, yang produktif. Baik, emosi, temperamen, dan mood. Emosi merupakan salah satu elemen yang penting dalam kehidupan kita. Sebagian besar emosi kita tunjukkan dengan ekspresi wajah kita. Masih banyak orang yang masih salah menganggap emosi itu hanyalah marah. Misalkan ada kalimat, saya emosi sekali, emosi banget sama dia gitu ya. Nah, karena emosi itu sebenarnya artinya banyak. Bisa senang, bisa kaget, marah, kesal, kecewa, dan masih banyak lain sebagainya yang berkaitan dengan perasaan. Sedangkan temperamen itu merupakan gaya perilaku atau karakteristik seseorang dalam merespon situasi. Jadi ada anak ya atau seorang individu merespon itu yang aktif. Sebaliknya ada yang pasif. Ada yang tenang, ada juga yang dingin dan masih banyak variasinya. Dalam dunia pendidikan kita sebagai guru
harus mengenali sebagaimana kepribadian ya nantinya dan mood, sehingga guru dapat memberikan pembelajaran yang tepat. Sedangkan mood adalah suasana hati yang selalu bisa berubah-ubah ya, ada mood yang positif, ada yang negatif. Nanti banyak disampaikan oleh Kak Amrin. Jadi jika kita sebagai seorang guru misalkan atau sebagai mahasiswa sedang perkuliahan seperti ini, ketika kita sedang sedih, kita sedang galau, sedang ada masalah, maka biasanya itu berpengaruh terhadap motivasi kita. Kita merasa tidak nyaman, pikiran kita tidak tenang saat mengajar ataupun kuliah, ya. Itulah ya pengaruhnya menyeluruh, itu mood. Kita sebagai guru ada 4 standar kompetensi. Ya, menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 8 ada 4 kompetensi. 1 kompetensi pedagogik, 2 kompetensi kepribadian, 3 kompetensi profesional, 4 kompetensi sosial. Kompetensi pedagogik di sini adalah kemampuan atau keterampilan ya seorang guru dalam mengelola suatu proses kegiatan belajar mengajar, mulai dari rancangan pembelajar, pelaksanaan pembelajaran hingga evaluasi pembelajaran. Ya, tentu kita sebagai mahasiswa keguruan dan menjadi praktisi seorang guru sudah ya sangat erat kaitannya dengan pedagogik ini. Yang berikutnya, yang kedua kompetensi kepribadian yang nanti banyak disampaikan oleh Kak Kis Andayani terkait dengan personalitas, dan kita sebagai guru pun ya berkaitan erat karakter personal kepribadian yang positif. Harapannya sebagai seorang guru itu menjadi guru yang sabar, supel, disiplin, jujur, rendah hati, berwibawa, ikhlas, ya dan akhlak mulia lainnya lah ya. Itu guru-guru yang benar-benar diharapkan didamkan oleh seorang murid tentunya. Yang ketiga, kompetensi profesional. Di sini kita sebagai guru bahasa Indonesia harapannya memiliki pengetahuan ya kebahasaan yang luas dan mendalam, kita ahli di bidangnya serta dapat mentransferkan ilmu kita ya kepada siswa-siswa kita, dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa menjadi bisa ya. Nah, ini menjadi kompetensi profesional. Yang keempat, kompetensi sosial. Nah, ini berkaitan dengan keterampilan komunikasi, bersikap, berinteraksi antara guru dengan guru, guru dengan siswa, guru dengan wali murid, guru dengan masyarakat, ya itu sosial. Nah, pembelajaran ini merupakan elemen yang memiliki peran sangat dominan ya untuk mewujudkan kualitas maupun lulusan output pendidikan. Pembelajaran yang dilaksanakan secara baik dan tepat akan memberikan kontribusi yang sangat besar untuk siswa-siswa kita. Namun sebaliknya, jika pembelajaran itu dilakukan yang tidak baik, maka akan menjadikan potensi siswa itu sulit untuk dikembangkan, sulit untuk diberdayakan. Ya. Jadi banyak fenomena negatif yang disebabkan ya baik secara langsung ataupun tidak langsung dari proses pembelajaran. Ya, nanti kita lihat kutipan video ya. Ini sering terjadi di sekitar kita, apalagi saat ini pembelajaran jarak jauh. Ini berkaitan dengan personalitas, kemudian temperamen dan mood ya. Nih contoh, kita saksikan videonya. Pancasila. Pancasila. Satu. Coba di sini, lihat di sini, lihat di sini. Pancasila. Satu. Yang Tuhan ketuhanan yang Maha Esa. Coba baca. Pancasila satu, ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila satu, yang ketuhanan yang Maha Esa. This is Justin. Ini cowok. Titik likes to play soccer. Yaitu dia suka sepak bola. Berarti apa nih, cowok apa cewek? Cowok. Oh, cowok apa? Cowok he. Tulis nama. He. Iya he. Boleh cabut biar. Lu suruh nonton ini? Udah dibau cuma. Kenapa? Suruh nonton ini malah nangis, coba aneh.
Baik. Itulah tadi ya, dari video tadi banyak sekali problematika pembelajaran ya, khususnya di pembelajaran daring saat ini. Ternyata orang tua ya harusnya di sini lebih mengerti perjuangan seorang guru. Betapa sulitnya guru yang mengajar klasikal dengan karakter anak yang bermacam-macam, beraneka ragam gitu ya. Nah, ini seorang orang tua mengajarkan privat satu anaknya sendiri gitu ya. Tuh anaknya bisa kayak mau dimakan saja, betapa tidak sabarnya gitu ya. Kemudian ada anak yang tadi menangis misalkan. Nah, tentu moodnya juga akan hilang, ambiar gitu tadi katanya di situ ya. Kemudian anak yang kesulitan belajar menghafal tadi, apalagi ya yang itulah pengaruh semuanya terhadap mood belajar. Jadi kita perlu mengetahui emosi diri kita, diri siswa kita ya, agar kita lebih baik lagi dalam menghadapi pembelajaran ini ya, masalah-masalah yang ada dapat kita carikan solusi yang terbaik ya. Maka kita perlu belajar apakah itu personalitas yang nanti banyak disampaikan oleh Kak Kis Andayani, dan saya nanti akan menyampaikan tentang temperamen, dan Kak Amrin menyampaikan terkait dengan mood. Yang pertama, personalitas yang akan disampaikan oleh Kak Kis Andayani. Kepada beliau, silakan. Pak Dr. Bambang, saya mohon izin dan teman-teman sekalian, saya akan mencoba memaparkan tentang bagian dari materi hari ini, yaitu tentang personalitas, temperamen, dan mood. Tadi di prolog, Kak Roma sudah banyak sekali menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan keberhasilan pendidikan, yang berhubungan dengan pengelolaan emosi, temperamen, dan mood. Baik teman-teman, saya akan memulai dulu dengan personalitas. Mengapa personalitas ini sangat penting? Karena personalitas ini disebut juga kepribadian ya. Di sini sangat menekan hasil atau output pembelajaran yang sudah kita proseskan kepada anak-anak. Baik, kita mulai dari pengertian dulu. Ada baiknya kita mengetahui bahwa apa sih itu personalitas. Personalitas atau personality dalam bahasa Inggrisnya ini merupakan serapan dari bahasa Yunani kuno yang disebut prosopon atau persona, yang artinya topeng. Jadi dulu itu dipakai dalam istilah teater yang menggambarkan berbagai watak yang diperankan oleh pemain teater. Seperti itu awalnya. Kemudian kita lihat juga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa personalitas atau kepribadian ini adalah keseluruhan reaksi psikologis dan sosial individu dan sintesis kehidupan emosional seseorang dan kehidupan mentalnya, tingkah laku, dan reaksinya terhadap lingkungannya. Nah, maka tadi Kak Roma berkali-kali mengatakan emosi di bagian awal, memang betul bahwa kepribadian ini adalah sebuah reaksi psikologis yang di dalamnya ada hal-hal yang berhubungan dengan emosi. Kak Roma juga tadi sudah menjelaskan bahwa emosi tidak hanya rasa marah saja. Nanti akan kita ketahui apa saja itu. Kemudian menurut ada beberapa pendapat sebetulnya menurut para ahli, tapi saya hanya mengambilkan menurut Alport bahwa personalitas adalah kepribadian ya, sebuah sistem psikofisis dalam diri seseorang yang bersifat dinamis sehingga menimbulkan cara khas individu dalam menyesuaikan dirinya dalam lingkungan. Nah, di sini dikatakan dinamis memang tidak tetap ya. Nanti personalitas ini atau kepribadian ini berubah ya seiring dengan beberapa hal yang mempengaruhinya. Punten Kak Roma di next. Seperti saya ungkapkan di awal, berarti melentang terbentuk karena proses sosial, hubungan psikologi seseorang, kesatuan yang terintegrasi fisik, yang akhirnya tadi kepribadian itu tiap perubahan yang khas atau tetap. Jadi tetap di sini ya karena kan kualitas.
ada beberapa stabilitas emosional dan sosiabil dengan interpersonal. Jadi itu memang terbentuk tadi yang tetap tergantung. Dilanjut. Ya. Baik, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepribadian seorang individu. Yang pertama adalah pengalaman awal, kemudian lingkungan budaya, kondisi fisik, ada sebuah daya tarik, kemudian kecerdasan, emosi, nama, keberhasilan, penerimaan sosial, lingkungan keluarga, dan perubahan fisik. Kita mulai dari pengalaman awal. Mengapa pengalaman awal ini menjadi faktor yang mempengaruhi terbentuknya kepribadian seseorang? Karena dari kecil pasti seorang individu memiliki pengalaman-pengalaman yang secara bisa diingat atau juga bisa tidak diingat, tetapi ada beberapa hal yang sangat membekas, mungkin yang bersifat traumatik itu bisa membekas di memorinya, ya walaupun dia seolah-olah tidak ingat, tetapi di suatu saat di tahun-tahun berikutnya itu seperti sudah tercipta di bawah alam sadar, sehingga akan muncul misalnya sebuah ketakutan, sebuah kegembiraan, atau mungkin anak-anak sekarang bisa menyebutnya deja vu, kurang lebih seperti itu. Nah, misalnya seorang anak kecil yang bermain sepeda kemudian terjatuh, dia akan memiliki pengalaman yang berbeda-beda. Bisa saja jatuh itu menjadi sebuah motivasi, bisa juga menjadi sebuah traumatik yang akhirnya yang membuat anak tersebut menjadi tidak ingin belajar naik sepeda. Kurang lebih itu contohnya. Kemudian lingkungan budaya sudah sangat tentunya sudah kita ketahui bersama bahwa setiap individu itu selalu berada dalam sebuah lingkungan yang tidak terlepas dari budaya dalam lingkungan tersebut. Nah, ini juga bisa mempengaruhi pola kepribadiannya. Kemudian kondisi fisik. Kondisi fisik ini juga diantaranya bisa menjadi penentu terbentuknya personalitas atau kepribadian. Contoh misalnya, mohon maaf bila ada seseorang yang dari kecil kekurangan gizi, misalnya kemudian sakit-sakitan, maka kondisi fisiknya itu akan mempengaruhi kepribadian si individu tersebut. Kurang lebih seperti itu. Bisa saja menjadi sangat tertutup, minder, atau dan sebagainya. Dan sebaliknya, bila kondisi fisik ini terbentuk dengan sangat baik, bisa saja juga walaupun secara subjektif bisa saja mendukung suatu saat dia menjadi seseorang yang sangat percaya diri. Faktor berikutnya yang mempengaruhi terbentuknya kepribadian adalah daya tarik. Jadi seseorang itu sebetulnya memiliki daya tarik tertentu. Dan ini biasanya ditentukan juga atau dipengaruhi oleh keadaan sosial di sekitarnya. Contoh misalnya seseorang tertarik dengan seni, itu bisa saja dipengaruhi oleh faktor keluarganya yang memang di dalam keluarga itu banyak yang berbakat dalam seni, misalnya musik atau seni rupa, seni tari dan seterusnya, dan banyak contoh yang lain. Berikutnya kecerdasan seseorang ini juga sangat berpengaruh terhadap terbentuknya personalitas. Ya. Misalnya begini, seorang yang berprestasi karena kecerdasannya, maka biasanya suka dipuji, bisa juga diiri dengan orang. Apa diiri ya? Maksudnya orang lain bisa saja menjadi iri misalnya begitu ya. Jadi ini bisa membentuk personalitasnya seperti apa. Kemudian emosi, tentang kecenderungan seseorang kelabilan emosi ini juga bisa membentuk, ini juga dipengaruhi oleh lingkungan lingkungan sekitar, lingkungan sosial sekitar. Kemudian nama, ternyata nama juga berpengaruh terhadap kepribadian seseorang. Misalnya seperti saya waktu kecil itu kok merasa berbeda karena diberi nama Kis oleh orang tua saya gitu ya. Kemudian tapi setelah dewasa saya tidak merasa ini ya. Setelah saya cari-cari ternyata ada juga sih artinya gitu ya dari nama saya.
Waktu kecil perasaan saya menginginkan nama saya tuh Susi atau apa gitu kan, apa namanya, tidak, karena nama saya memang berbeda gitu ya dengan apa namanya teman-teman saya satu kelas pada waktu itu. Gitu. Kalau zaman saya kan dulu teman-teman ya namanya itu Susi, Wati, maaf Bambang. Gitu. Kiss Jadi, apa artinya, Bu? Iya. Kiss apa Maaf ya artinya? Pak. Kiss apa artinya, Bu? Cium ya? Sebetulnya dari biokis sih Pak ya ketika saya tanya itu. Jadi mungkin inginnya adil. Saya just one S Pak, hanya satu S ya. Jadi Oh, bukan S2 ya, ya? bukan cium Pak. Artinya apa, Bu? Mungkin orang tua saya menginginkan saya menjadi perempuan yang adil dan perempuan yang selalu memberi motivasi, sepertinya itu Pak. Oh, begitu. Tapi Amin. mungkin penulisannya saja yang apa namanya tidak terlalu tepat. Gitu. Amin. Semoga terkabul ya. Jadi malu. Sudah kok, Bu. Sudah adil. Sudah Belum, sangat Pak. adil. Sudah luar sangat biasa. adil. Sudah lemah lembut. Itu kan harapan ya Pak ya. Harapan. Amin. Jadi Mudah-mudahan. Dia sudah terkabul, Bu. Aduh Bapak ya Allah. Masya Allah. Lanjut, Bu. Baik, saya lanjutkan. Kemudian selain nama, ada keberhasilan atau kegagalan yang betul-betul bisa membentuk kepribadian seseorang. Ini tentunya semua kita sudah tahu ya, Bapak Ibu ya Pak teman-teman, bahwa bila apa namanya seorang yang selalu berhasil atau seorang yang selalu gagal itu pasti berpengaruh pada pribadi seorang tersebut. Kemudian penerimaan sosial. Ini saya pikir berhubungan dengan hal-hal yang di atas tadi. Penerimaan sosial bisa saja orang itu di dalam lingkungan sosialnya diterima karena berbagai hal. Nah, berbagai hal ini yang nantinya bisa membentuk kepribadian. Ada yang memang secara status mungkin tidak diterima, berarti dia bisa saja kepribadiannya itu memang jadi terpengaruh seperti itu. Atau misalnya sangat diterima, sangat diakui. Nah, ini memang terbentuk dari apa namanya? Sesuatu yang ada di dalam lingkungan sosial. Kemudian lingkungan keluarga sudah sangat tentu karena kita berangkat dari keluarga. Kemudian perubahan fisik. Nah, perubahan fisik ini juga bisa saja mempengaruhi terbentuknya faktor kepribadian. Mohon maaf bila ada apa namanya contoh ya, misalnya ada seseorang yang mohon maaf sekali, misalnya diabetes sakit diabetes kemudian harus diamputasi misalnya ya. Nah, itu tentunya akan mempengaruhi apa namanya personalitas tersebut. Bisa saja menjadi seorang yang sangat emosional dan seterusnya. Nah, kepribadian atau personalitas ini sebaiknya ditinjau bukan saja dari apa namanya perspektif kita sebagai guru, tetapi kita juga harus memperhatikan apa dari sisi siswa. Gitu. Jadi kita bersama-sama, bahkan orang tua. Mungkin itu. Karoma, mangga punten dilanjut. Teman-teman, ini ada beberapa tipe personalitas, banyak sekali sebetulnya pendapat para ahli, tapi saya ambilkan mungkin yang sangat familiar di telinga kita. Menurut Carl Gustav, ada beberapa tipe tentang personalitas seseorang. Satu, tipe introvert, kemudian extrovert, kemudian ambivert, gitu ya. Nah, introvert ini memang biasanya diidentikan dengan orang yang diam, kemudian kadang-kadang dianggap sombong, padahal belum tentu. Tetapi memang karena ketidakmampuan untuk bersosialisasi secara baik, secara sempurna. Kemudian ada extrovert, ini kebalikan dari introvert. Biasanya memang lebih senang justru dia berada di dalam keramaian atau melibatkan orang lain. Biasanya orangnya ramai. Kemudian ada tipe ambivert. Nah, ini kedua hal tadi bergabung dalam tipe ambivert ini. Dan kadang-kadang orang menganggapnya bahwa ambivert ini adalah orang yang suka labil atau berubah-ubah gitu. Padahal mungkin ada hal yang memang harus tidak diumbar, tetapi ada juga hal yang memang harus diceritakan pada orang lain atau dibagi kepada orang lain. Nah, ini juga kita juga harus memahami, terutama untuk anak, untuk siswa kita harus biasanya di awal-awal pembelajaran itu atau di awal pendaftaran itu biasanya ada tes kompetensi saya lupa ya untuk memetakan kira-kira anak ini biasanya ini bekerja sama dengan konseling atau guru BK gitu.
Nah, ini penting kita ketahui supaya nanti di dalam menggali potensi atau menangani anak itu kita melakukan hal yang tepat. Jadi lanjut Kak Roma. Personalitas tadi sudah disinggung oleh Kak Roma bahwa sangat penting menurut Undang-Undang tahun 2005 nomor 14 kalau tidak salah, bahwa guru itu harus mempunyai 4 standar ya. Yang pertama adalah kompetensi pedagogik, tadi sudah diulas oleh Kak Roma. Kemudian kompetensi kepribadian, nah ini yang harus kita olah dengan baik supaya hal-hal dalam pelaksanaan pembelajaran bisa berjalan dengan baik sehingga outputnya juga bisa seperti yang diharapkan. Kemudian kompetensi sosial, kalau menurut saya ini memang sangat dekat dengan kompetensi kepribadian karena seperti hanya di pengertian tadi bahwa kepribadian atau personalitas seseorang itu tidak terlepas dari lingkungan sosial. Kemudian kompetensi profesional tadi yang sudah diungkapkan oleh Kak Roma. Baik Kak Roma, mangga dilanjut. Kita lihat dari perspektif yang dibutuhkan oleh guru bahwa kepribadian guru itu berhubungan erat sekali dengan hal-hal yang sifatnya lebih personal. Tetapi yang personal ini harus direfleksikan kepada kebutuhan pembelajaran, ya, tetapi yang dibangun dari hal yang positif dari karakter personal guru tersebut. Nah, di sini ya dikatakan bahwa kepribadian guru itu harus supel, sabar, disiplin, jujur, rendah hati, berwibawa, santun, empati, ikhlas, kemudian berakhlak mulia dan bertindak sesuai norma sosial dan hukum dan banyak hal lain. Supel misalnya ini kira-kira supel itu pandai menyesuaikan diri gitu ya kalau misalnya. Jadi mungkin begini, ada satu kelas A dengan kelas B, bisa saja isi karakter anak-anak itu kan kita berbeda-beda. Nah, kita memang harus pandai menempatkan karena saya dulu SMA jurusan IPS, ilmu sosial, yang kata orang terkenal nakal-nakal begitu. Berbeda dengan jurusan IPA yang katanya baik-baik dan seterusnya gitu. Nah, mungkin di sini juga guru harus menyesuaikan diri sesuai dengan karakter atau isi kelas yang sedang kita hadapi. Kemudian sabar, ya ini memang ujian untuk kita semua. Kadang-kadang nggak bisa sabar juga. Sabar ini kita tidak boleh lekas marah ya teman-teman. Kemudian tenang gitu ya. Kadang-kadang begini ya, suka terpancing emosi. Kadang-kadang begitu, namanya juga manusia biasa. Tapi ya kita berusaha terus untuk menetapkan supaya menjadi pribadi yang lebih positif lagi. Kemudian tidak tergesa-gesa. Kemudian juga di depan anak-anak kita tidak boleh mencontohkan bahwa kita lekas putus asa, gitu nggak boleh. Nah itu kategori sabar. Kemudian disiplin, kita semua tahu disiplin ini ya tertib, sesuai aturan. Kemudian menyadari bahwa aturan itu penting. Nah ini yang harus kita bagi juga kepada anak-anak atau kita refleksikan sehingga anak-anak itu bisa mencontoh. Kemudian jujur ini ya tidak curang, lurus, kemudian rendah hati, kita tidak boleh sombong dan harus rajin menabung. Mohon maaf. Rendah hati ini kita tidak boleh sombong, kemudian tidak tidak arogan lah gitu ya. Misalnya, ibu ini guru ya, kamu nggak boleh ini misalnya kan kadang-kadang gitu. Siapa gurunya? Pernah saya dengar dulu gitu. Ya di kelas ini ibu loh yang berkuasa. Gitu. Itu rendah hati, kemudian berwibawa. Nah berwibawa ini berhubungan dengan sesuatu yang dihormati ya, ketika dia menguasai kelas dengan cara yang baik, dengan tindak tanduk yang baik ya, maka secara otomatis anak-anak itu menjadi menaruh hormat, kurang lebih seperti itu. Kemudian santun, ini berarti selalu menjaga etika, kesantunan. Empati ini kita merasakan emosi orang lain, ya, merasakan apa yang dirasa orang lain. Nah, kalau kepada anak-anak didik ya kita harus jeli ketika ada anak yang terlihat murung, ketika ada anak yang terlihat terlalu gembira sehingga banyak gerak dan hasilnya merugikan teman yang lain, kita harus jeli, kita harus peka apa kira-kira yang sedang dirasa oleh mereka, sehingga mereka berekspresi tidak seperti biasanya.
Itu empati kurang lebih. Kemudian ikhlas. Nah, ikhlas ini kalau saya lihat arti di di kamus, bahwa kita mengerjakan sebuah perbuatan yang semata-mata karena perintah pencipta kita, jadi bukan karena orang. Itu kalau yang saya lihat di kamus. Mudah-mudahan kita semua bisa belajar untuk poin ikhlas ini. Kemudian berakhlak mulia, ini akhlak-akhlak yang baik menurut agama yang diajarkan kepada kita, ini patut juga kita contohkan kepada anak-anak. Kemudian bertindak sesuai norma sosial dan hukum, nah ini harus kita perhatikan karena anak-anak sekecil apapun, anak-anak itu kita itu menjadi secara tidak langsung menjadi model, menjadi contoh bagi anak-anak didik kita. Itu kalau Pak Bambang bilang satu contoh lebih baik dari 1000 nasihat, ya mungkin itu yang harus kita pupuk supaya menjadi pribadi guru yang positif. Satu teladan. Satu teladan, mohon maaf. Ya. Kak Roma, dilanjut Kak Roma? Oh sudah ya. Ya, teman-teman, mungkin itu tentang kepribadian. Sekarang temperamen akan dilanjutkan oleh Kak Roma. Terima kasih. Sebelum temperamen, ke Kak Amrin dulu yang mute, Kak. Ini ada trouble di saya. Halo Kak Amrin? Kak Amrin? Iya Kak, boleh. Saya black screen tiba-tiba ini. Ya, Oke Kak, saya coba stop screen ini gimana nih? Nggak kelihatan di layar saya. Stop ya. Bisa nggak? Bisa di stop Kak? Iya, saya mau tak restart dulu mungkin. Oke Kak, di stop screen Kak. Oke. Saya duluan ya Kak ya. Bukunya banyak Pak Amrit. Iya Pak, banyak banget Pak. Ya, sama dengan Pak Fadli kemarin, bukunya banyak sekali. Ini soal seru banget Pak. Begitu ya, seru ya. Oke, takut salah menyampaikan. Kita masuk ke mood ya teman-teman. Saya coba share screen. Udah kelihatan belum ya? Sudah Kak Amrin. Oke, sudah ya. Sebentar saya. Sebentar ini presentasinya nggak mau gerak. Coba saya atur dulu. Kak Roma boleh ini coba recordingnya di stop dulu soalnya kayak bermasalah jadinya kayak